Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back again with me, Mrs. Jana from Islamic Junior High School Palangkaraya. And then today we are going to discuss about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text nih. Ada yang tahu belum? Recount text itu apaan? Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Next slide. Itu adalah tentang tujuan dari pembelajaran ini. The aim of this study are students able to analyze generic structure, social function, and language feature of recount text. Jadi, pada slide kali ini, Miss mau siswa-siswi Miss semuanya paham nih untuk menganalisis struktur teksnya, social functionnya, kemudian gaya bahasanya ya. Oke. And then this is the meaning of recount text itself. A recount text tell about something that happened in the past. Yang mana recount text ini adalah teks yang menggambarkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Misalkan kemarin ada kejadian kebakaran hutan, itu bisa kita ceritakan kembali menggunakan recount text. Oke, ini adalah type of recount text ya. Ada the first one is personal recount. Yang mana personal recount ini adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya liburan, nonton di bioskop, makan-makan bareng teman, itu juga bisa. Yang kedua yaitu factual recount. Yang mana teks ini menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar dan nyata terjadi. Contohnya, baru-baru ini aja kan Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ya, kita baru-baru aja mengalami kebakaran hutan. Nah, itu bisa digunakan atau menggunakan teks factual recount. Oke? Selanjutnya yaitu biographical recount. Biographical recount menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya, ayo siapa yang tahu contohnya yang sering kita baca loh di perpustakaan Kalimantan Tengah? Betul sekali, ialah pahlawan Bapak kita Cilik Riwut. Oke, yang terakhir adalah imaginative recount. Yang mana teks ini adalah teks yang menyajikan cerita imajinasi berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Ingat ya, imajinasi, it's mean adalah berdasarkan dari imajinasi kita. Contoh, tadi malam Miss mimpi nih ketemu sama Kimbu, Miss ceritain ke kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh yang berdasarkan dari imajinasi dan bisa diangkat menjadi salah satu topik dari recount text. Selanjutnya, kita akan membahas generic structure atau struktur dari teks recount itu sendiri. Yang pertama adalah orientation. Yang mana pada bagian orientation ini kita akan mengetahui informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contoh, Miss kasih contoh ya, kita misalkan ambil yang vacation, kita liburan. Dengan siapa? Dengan family. Di mana? Di Bali. Kapan? Tahun kemarin. Ini contoh ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang event. Yang mana event ini adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Misalkan rangkaiannya apa ini kita lakukan di sana. Misalkan yang pertama kita ketemu dengan Julsul. Yang kedua, ternyata kita ada something trouble di dalam mobil kita. Yang ketiga, kita foto-foto dan lain-lain. Ingat, pada event ini kita akan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan yang namanya time signal. Jangan lupa ya. Selanjutnya yaitu reorientation. Biasanya pada bagian ini adalah bagian penutup yang mana memberikan kesan dari cerita tersebut. Entah kesannya akan baik ataupun kesannya sebaliknya. Jadi
Ingat-ingat ya, generic structure-nya ada berapa? Ada 3, yaitu orientation, event, dan reorientation. Kira-kira nih tujuannya apa sih recount text ini? Ya, yang pertama pastinya adalah untuk membagikan pengalaman unik yang mana belum tentu orang lain pernah mengalami apa yang pernah kita alami. Terus yang kedua, pastinya kita akan menceritakan pengalaman kita yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan. Contoh misalkan kayak Miss pernah dikejar anjing sampai Miss jatuh. Itu pengalaman yang tidak pernah Miss bisa lupakan. Dan yang ketiga, untuk memberikan informasi tentang sebuah peristiwa. Contoh, peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah kebakaran hutan. Kita bisa membuat cerita atau juga membuat laporan tentang peristiwa yang terjadi di kota kita dengan menggunakan struktur recount text. Selanjutnya ada language features atau gaya bahasa atau bahasa yang digunakan, tata bahasanya nih. Yang pertama yaitu past tense, pasti menggunakan kebanyakan verb 2 atau waktu lampau. Kemudian yang kedua ada adverb of time, last week, yang menggambarkan tentang kejadian ketika peristiwa itu terjadi. Misalkan minggu lalu, 2 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau bahkan 3 hari yang lalu. Kemudian ada conjunction, kata penghubung. Ada after that, then, next, dan lain-lain. Dan tidak lupa juga ada action verb, adalah kata kerja yang menunjukkan di mana kita melakukan suatu aksi seperti play, work, book, pada saat when, ya, yang mana itu semua menggunakan bentuk past tense atau bentuk kedua. Nah, gimana nih? Sudah sampai language feature? Udah pada paham kan pastinya? Kalau udah pada paham, yuk coba kita lihat contoh dari teks recount berikut ini. Yang mana ini Miss ambil dari ada link di bawahnya ya, ada link dari YouTube ini Miss ambil. Diperhatikan contoh-contohnya bisa di-post, itu ada orientation, event, sama reorientation. Nah, itu juga Miss ada note beberapa yang mana yang maksud di dalam adverb of time, conjunction, past tense, dan action verb. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir yaitu latihan. Ini adalah exercise, silahkan anak-anak semuanya kerjakan. Tentukan language feature-nya, social function-nya, dan juga generic structure-nya. Oke, tadi kita sudah membahas semuanya di awal. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, thank you for watching and then goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.